Di sini kami akan menampilkan cara pembuatan aplikasi desktop menu penjualan rumah. Nah, aplikasinya bentuknya seperti ini ya. Programnya kurang lebih seperti ini. Kemudian akan menampilkan tabel dari database. Ketentuannya seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke NetBeans. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat project baru. Klik yang ini, Java Application, lalu klik Next. Kemudian kita berikan nama dari projectnya, misalkan aplikasi penjualan rumah. Nah, oke. Centang ini dimatikan saja ya. Finish. Nah, kita sudah masuk di projectnya. Setelah ini yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah form baru. New Gframe form. Namanya bebas. Mungkin kalau saya bisa buatkan main frame. Kemudian package-nya kita buat aplikasi penjualan. Nah, gitu saja ya. Finish. Nah, di frame ini kita sesuaikan saja lebar sama tingginya. Kita klik 2 kali. Kita buat lebarnya 650. Kemudian tingginya 500. Nah, segini sepertinya cukup. Kemudian kita ambilkan menu bar. Kita cari menu bar. Nah, ini menu bar. Kita seret saja ke sini. Kemudian kita ambil desktop pen. Nah, ini desktop pen. Kita seret saja ke sini. Terus kita lebarkan sampai gini ya. Setelah itu kita klik kanan, change variabelnya jadi desktop pen. Oke, kemudian kita ubah si menu ini di teks jadi login atau masuk. Nah, gini ya. Kemudian ini kita hapus saja ya. Nah, nanti di dalam menu login ini akan kita tambahkan 3 menu item. Oke, kita tambahkan dulu menu itemnya. Nah, yang paling atas kita ubah jadi login. Kemudian yang di tengah kita ubah jadi logout. Dan yang paling bawah kita ubah jadi exit.
Kemudian kita buatkan variabelnya. Misalkan exit ini kita ubah jadi menu exit. Kemudian yang logout ini kita ubah jadi menu logout. Yang menu login ini kita ubah jadi menu login. Nah, sekarang kita buatkan dulu fungsi dari si tombol exit ini ya. Kita klik kanan, berikan event action perform. Nah, di sini saya pengennya nih, kalau kita mau keluar ada sebuah konfirmasi dulu ya. Kode programnya saya sudah ada, jadi saya tinggal copy paste saja ya. Kalau kalian mau, semua kode program aplikasi penjualan rumah ini sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, tinggal di download aja. Oke, kita copy dulu kodenya. Kita tempel di sini. Gini ya. Sekarang coba kita tes dulu. Kita running. Nah, kalau kita tekan exit, kemudian cancel, dia akan balik lagi ke sini. Tapi kalau kita tekan OK, maka dia akan keluar. Nah, gitu ya, bikin konfirmasi dialog. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah action perform dari si login ini. Nah, ini akan kita isikan untuk menuju ke form login. Jadi kita perlu buatkan dulu form loginnya. New internal frame form. Kalau teman-teman gak ada, bisa klik di order ya. Order, kemudian swing queue form. Nah, ini internal frame form ya. Terus kita berikan nama login form. Finish. Nah, di sini kita gak perlu besar-besar. Kita cukup 170-an mungkin. Oke, ininya 350-an. Setelah itu kita klik kanan di sini, lalu pilih properties ya. Di sini kita berikan titelnya. Titelnya login. Gini ya. Nanti akan muncul tulisan login seperti ini. Kemudian kita berikan sebuah label. Nah, ini label, kita seret saja ke sini. Kita ambil lagi. Kita seret ke sini. Untuk ukurannya 110. Yang bawah juga 110. Oke. Label yang ini kita klik kanan. Lalu edit text. Kita berikan nama username. Oke. Kemudian yang ini kita ubah jadi password. Nah, kemudian kita berikan text field. Kita cari text field. Nah, ini berikan panjang mungkin 150-an. Dan password fieldnya kita taruh di sini, panjang 150 juga ya.
edit text, hilangkan teksnya. Kemudian kita buatkan variabelnya, misalkan username txt, dan passwordnya kita ubah jadi password txt. Kita simpan. Kemudian di main frame ini kita panggil si frame login ini ya. Kita copy dulu kodenya yang ini. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita coba running. Nah, di sini kalau kita klik login akan muncul si perform login ya. Kemudian tombol login ini akan aktif. Dia gak bisa diklik lagi nih kalau ini sudah muncul gitu ya. Kita close. Nah, sekarang kita buat action perform dari si tombol logout ini. Jadi, kalau tombol logout ini ditekan, maka desktop pen akan meremove semua yang ada di dalamnya. Oke, kita copy dulu kode programnya yang menu logoutnya. Yang ini kita tempel di sini. Kemudian di bagian desainnya menu logout ini kita cari enable-nya di sini di bagian properties. Kita klik kanan, lalu klik properties. Nah, enable di sini ya. Kita hilangkan centangnya, oke. Sekarang coba kita running. Nah, di sini logoutnya sedang posisi aktif ya. Kalau kita tekan login, di sini logoutnya akan muncul. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat fungsi dari si form login ini menuju ke form baru. Kita tinggal tambahkan si tombol login di sini. Kita close dulu. Ke login form, kita buatkan sebuah tombol di sini. Kita cari button. Nah, ini button. Kita seret ke sini. Edit text. Jadi login. Lalu change variable name-nya jadi login button misalkan. Nah, sekarang kita buat action performnya ya. Nah, di sini kita akan membuat form lagi nih. Kita buatkan form baru agar ketika tombol login ini ditekan akan menuju ke form baru. New internal frame form. Kita berikan namanya kelas option menu misalkan. Jadi nanti akan ada pilihan menu di sini nih di frame internal ini. Nah, kita berikan title dulu option menunya. Kita klik kanan, lalu klik properties. Kita isikan di sini option menu. Oke, sekarang kita buat fungsi dari si tombol login ini. Oke, kita copy dulu kodenya.
lalu tempel di sini ya. Nah, di bagian username dan password ini terserah kalian mau isikan apa ya. Nah, sekarang coba kita login. Admin login berhasil. Nah, ini berhasil ke menu option. Kita close dulu ya. Kita lanjutkan di bagian option menu. Di option menu kita akan diberikan pilihan penjualan dan tampil data. Kita klik 2 kali di bagian pinggirnya ini. Kita buatkan ukurannya tingginya 400 dan lebarnya misalkan 170. Nah, segini saja. Setelah itu kita akan buatkan 2 tombol di sini dan di sini. Kita buatkan ukurannya 200, ini juga 200. Sekarang kita ubah si variabelnya jadi show data button. Kemudian ini kita ubah variabelnya jadi sell button. Ini ya. Sekarang coba kita berikan action dari si penjualan rumah ini. Action perform. Dan kita juga buatkan action untuk si tampilan data ini. Oke, dua-duanya udah ada sekarang. Kita ke tombol sell button dulu. Jadi di sini ketika tombolnya ditekan, maka akan menuju ke form penjualannya. Jadi kita perlu buat form lagi. New internal frame form. Kita buatkan payment form. Lalu kita klik kanan ke properties, kita isi titelnya ya. Jadi form penjualan. Kita close. Kemudian kita buatkan ukurannya. Jadi 720 dan tingginya
525. Segini mungkin cukup. Kita lihat form penjualannya begini ya. Ada nama pemesan, harga tanah, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita buatkan semirip mungkin. Kita munculkan dulu aja gambar rumahnya. Kita cari label, kita taruh di pojok sini. Kita buatkan ukurannya mungkin segini. Klik kanan, pilih properties, icon, kita klik titik 3 ini, kemudian klik import to project. Kita ambil gambar yang sudah disiapkan. Nah, next, pilih package aplikasi penjualan rumah ini, finish. Kita sesuaikan saja dengan gambarnya ya. Nah, kayak gini. Edit teksnya kita hapus. Kemudian ada label nama pemesan, label harga tanah, label area. Kita di teks yang ini nama pemesan. Ini harga tanah. Dan ini area. Ukurannya 140 saja. Harga dan area samakan saja panjangnya. Lalu kita ambilkan text fill, text fill lagi, panjang 140, yang ini 140 juga ya. Lalu kita cari combo box. Ini dia combo box. Klik kanan, edit text, hapus, enter. Kemudian ubah variabelnya jadi order name txt. Lalu yang ini kita hilangkan teksnya, kita ubah variabelnya jadi price, dan mungkin harga tanah price land txt. Kemudian combo boxnya kita ubah variabelnya
jadi area tombol box. Nah, terus ini ada harga bangunan tipe rumah. Oke. Sekarang kita coba bikin label harga bangunan. Sini di kanan edit text harga bangunan. Kita ambilkan label lagi, edit text tipe rumah. Kemudian kita atur dulu lebarnya, harga bangunan 120 dan tipe rumah juga 120. Kemudian ada 3 tombol radio button. Misalkan kita taruh sini 1, 2, 3. Inilah ya. Yang ini ada tipe 56, 48 dan 64. Edit text tipe 56. Kemudian ada tipe 48 dan ada tipe 64. Kemudian kita buatkan si button group. Button group salah ke sini. Kemudian kita lihat menu navigator di Windows ya. Kemudian navigator. Kita ubah si navigator ini jadi radio button. Ini aja lah ya. Kemudian kita pilih si 3 ini. Kita masuk ke properties. Kita pilih di button group, radio button. Kemudian kita buatkan variabel tipe 56 ini ya. T56 radio button. Yang ini sama kita ubah jadi T48 radio button. Yang bawahnya juga kita ubah jadi T64 radio button. Oke, ada text field, label, text field, label, text field. Kita coba masukkan text field. Kita berikan panjangnya 140. Lalu kita ambilkan label. Lalu
text field lagi, kemudian label lagi, lalu text field lagi. Oke, nah di sini kita kosongkan, dan harga bangunan kita kira-kira mau buat variabel apa nih? Building price mungkin ya, building price txt, dan labelnya di sini luas tanah asli, luas tanah asli. Luas tanah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, surface area, surface area txt. Nah ini ya. Kemudian di sini luas tanah tersedia. Teksturnya kita kosongin, kita ubah variabelnya jadi available land txt. Kemudian ada harga, DP, lama cicilan, PPN 10%, cicilan per bulan. Oke. Kita kasih label harga, label DP, label lama cicilan, label PPN, dan di sini label cicilan per bulan. Harga, DP, lama cicilan, PPN 10%, cicilan per bulan. Oke, pada text field semuanya kita tambahkan dulu. Nah, di sini ada label bulan. Kemudian ada text box. Nah, di sini edit text, setuju tulisannya ya. Ada 3 tombol lagi di bawah.
button taruh sini. Oke, proses kita copy, lalu paste, kita geser, paste lagi, geser. Jadi ada tombol proses, tombol simpan, dan tombol hapus. Kemudian di sini kita hilangkan teksnya, kita buatkan variabelnya jadi total price txt. Kita hapus dan kita ubah variabelnya jadi dp txt. Lama cicilan itu jadi jumlah cicilan mungkin ya. Installment amount txt. ppn kita ubah ppn txt saja. Cicilan per bulan apa nih? Cicilan per bulan installment amount txt. Jadi checkbox kita ubah variabelnya jadi agreement txt. Proses kita ubah variabelnya jadi proses button. Kemudian simpan kita ubah variabelnya jadi save button. Kemudian hapus kita ubah delete button. Nah, kita ubah dulu si item ini, si combo box ini. Klik kanan, kemudian kita properties, kita klik model si item-item ini, kita hapus. Kita yang pertama berikan pilih, kemudian yang kedua Bougainville, murah, dan Sumago. Oke, setelah itu coba kita lihat tampilannya. Nanti ini kan si payment dipanggil dari option menu ya. Jadi kita perlu ubah dulu variabelnya dari si sell button ini. Oke, kita ubah dulu dari sell button jadi to payment
button. Nah, kita di sini tinggal panggil kelas si payment form ini. Kita copy dulu code programnya. Nah, yang ini lalu tempel di sini. Kita running. Login. Kemudian di sini admin login berhasil. Sekarang coba kita ke penjualan rumah. Nah, udah muncul nih penjualan rumah. Nah, kita bisa lebarkan ini ya. Oke, di sini udah ada Canfield, murah, Sumago. Kita close dulu. Kita lihat ketentuannya. Jadi kalau area Bougainville harga tanyanya 500.000 dan harga bangunannya 90 juta. Lalu Sumago harga tanahnya 600.000 dan harga bangunannya 120 juta. Yang murah harga tanahnya 700.000 dan harga bangunannya 150 juta. Jadi kita buatkan sebuah event action perform. Di sini kita ambilkan code-nya dulu. Lalu paste di sini. Oke, kita coba running. Login, admin, login. Coba nih pilih Bougainville 500, harga bangunan 90 juta ya. Sumago 600, harga bangunan 120 juta. Murah 700, harga bangunan 150 juta. Pilih, bilang ya. Oke, kita tutup. Kemudian kita buatkan action dari si radio button ya, tipe-tipe ini. Jadi ketika kita mengklik tipe ini, maka luas tanah asli, luas tanah tersedia, dan harga akan muncul angkanya ya. Kita buatkan dulu ya yang tipe 56. Action perform. Kita copy dulu kodenya. Lalu paste di sini. Nah, jadi gini. Surface area ini kan luas tanah aslinya. Nah, luasnya kan 90 ya. Yang bawah ini available land, itu kan luas tanah tersedia ya, yaitu luasnya 34. Kenapa kok 34? 34 ini adalah ukuran tanah asli dikurangi ukuran luas bangunan. Yang ini, yang tipe ini adalah ukuran luas bangunan ya.
Lalu total price ini adalah harga. Cara perhitungan harganya yaitu available land atau luas tanah tersedia dikali land price, harga tanah, kemudian ditambah harga bangunan. Oke. Lalu kita buatkan si tab ini. Klik kanan, event action perform. Kita copy saja yang 54 ini. Yes. Yang membedakan ini adalah di surface area sama available land. Surface areanya 120 dan yang ini berarti ini jadi. Lalu buatkan action performnya si 64 ini. Kita paste lagi. Lalu kita ubah surface areanya jadi 150. Dan yang available line ini berarti 150 dikurangi 64. Jadi 86. Sekarang kita buat nih si harga tanah dan yang lain ini angka-angkanya yang akan muncul. Ini ada di tengah-tengah. Caranya kita pilih, kemudian kita tekan Ctrl plus klik mouse. Terus di sini kita pilih semuanya nih. Kemudian kita klik kanan, pilih properties. Di horizontal alignment ini kita ubah jadi center ya. Nah, sudah. Setelah itu kita buatkan fungsi dari tombol hapus dulu mungkin ya. Tombol hapus kita klik kanan, event action perform. Nah, kita copy dulu kodenya ya. Yang ini. Lalu paste di sini. Coba kita running. Kita isi sembarangan aja ya. Hilang semuanya. Oke, kemudian kita buatkan yang tombol proses ya. Tombol proses, klik kanan, event action perform. Jadi di tombol proses ini ada sebuah percabangan ya. Kalau TP-nya masih kosong, kita akan bisa nih melanjutkan tombol prosesnya. Dan kalau lama cicilannya masih kosong, kita juga belum bisa nih ngeprosesnya. Nah, kita copy dulu kode programnya. Yang ini. Lalu paste
paste di sini. Oke nih, kita running. Begini ya teman-teman, harga udah tertera, DP nya misalkan 20 juta. Kemudian kita mau nyicil selama 24 bulan. Kita proses. Nah, PPN nya benar ya. Kemudian lama cicilannya adalah segini. Oke, nah di sini nih kalau kita mau ngubah tipenya itu otomatis DP dan lama cicilannya akan kosong ya. Dan juga combo boxnya ini jika kita mau ganti area yang lain itu luas tanah asli, luas tanah tersedia, dan harga itu akan otomatis akan kosong juga. Nah gini ya, kemudian di sini kita buatkan action perform dari checkbox ini. Kanan event action perform. Nah, kita copy dulu kode programnya. Ini kita paste di sini. Coba kita running. Kita geser dulu. Kita isi sembarangan aja. Nah, kita udah isi semuanya ya. Setujui. Nah, tombol proses harus ditekan terlebih dahulu ya. Oke, kita ke cara yang benar. Tombol proses tekan terlebih dahulu ya. Oke, setujui. Proses pemesanan menyetujui. Oke. Nah, seperti itu ya kira-kira. Kita sudah berhasil nih teman-teman membuat sebuah payment form penjualan dan beberapa menu form internal frame. Nah, lalu untuk tombol simpan, membuatkan sebuah database yang isinya adalah hasil dari penjualan ini, terus membuatkan fungsi dari tombol simpan, cara menampilkan, cara menambah data ke dalam database, cara menampilkan database ke dalam tabel, lalu ke dalam frame, dan cara menambahkan data dari dalam form penjualan ini ke database. Kemudian untuk menampilkan data dari payment form yang akan disimpan ke dalam database. Itu semua akan dibuatkan oleh teman-teman saya pada video berikutnya ya. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.